世界は我々の答えを待っている。Hiyo Tamagon, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Tamagon Park. Seperti biasa, bagaimana kabar nakama semuanya? Mumpung lagi hangat-hangatnya isu mengenai pemerintahan dunia yang ikut campur dalam peperangan di Wano Kuni. Jadi kali ini, Tamagon ingin membahas alasan mengapa World Government ingin mengambil alih Wano Kuni. Beserta nanti kita akan bisa melihat Dragon di Wano Kuni. Wow, menarik bukan? Pasukan revolusi akan segera menunjukkan taringnya. Ada alasan lain mengapa Dragon akan muncul di Wano Kuni selain dalam kasus diculiknya Robin. Ada faktor yang lebih penting lagi yang akan mendatangkan Dragon ke Wano Kuni. Tentunya perang yang lebih besar dari Marineford akan terjadi di Wano Kuni yang akan menyebabkan bentrok besar antara pemerintahan dunia yang langsung ditangani oleh tentara revolusioner. Bagaimanakah skenario ini bisa terjadi? Jadi kita akan bahas lengkap dalam video kita kali ini. Namun seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Wano Kuni akan digempur habis-habisan oleh pemerintahan dunia. Mereka sudah bergerak guna tujuan untuk mengambil alih Wano Kuni ini dari pihak mereka. Hal itu tentunya sudah mereka tunjukkan pada chapter terbaru yakni CP0, yaitu agen khusus dari mereka melakukan tujuan licik untuk menunggu Kaido ini sudah dikalahkan. Mungkin dari kalian ada yang belum peka dengan hal ini, yaitu selama ini Oda Sensei sudah membuat beberapa foreshadow yang nantinya mengenai kemungkinan bahwa pemerintahan dunia akan mencoba untuk mengambil alih Wano Kuni. Tamagon akan mengajak kalian dulu kembali ke dialog antara Oden dan juga Whitebeard. Selama kilas balik dari Oden, dia berbicara dengan Shirohige dan krunya, berkomentar tentang bagaimana dia tidak pernah mengerti persis mengapa Wano Kuni ini menutup perbatasan mereka. Shirohige menanggapi dengan mengatakan kepadanya bahwa dengan melakukan hal itu, Wano ironisnya tetap bebas dari kendali pemerintahan dunia. Wano adalah negara yang tanda petik angkatan lautnya sangat berhati-hati dan tidak mau menyerang. Namun, ini tidak akan menghentikan pemerintahan dunia untuk menengahi kesepakatan dengan Orochi, Kaido, dan juga Doflamingo. Dengan penghapusan Shichibukai, salah satu kekuatan penyeimbang yang sudah hilang, ini telah menghilangkan keadaan normal yang dimana Yonko tidak akan pernah membentuk aliansi. Ini telah membuat angkatan laut membutuhkan sumber daya tentunya. Namun harus diingat dan perlu kalian garis bawahi, Angkatan Laut hanyalah wajah luar dari pemerintahan dunia. Angkatan Laut tidak dapat bertindak, tidak berarti bahwa pemerintahan dunia tidak dapat bertindak. Sudah dinyatakan bahwa keseimbangan kekuatan tergantung di ujung pisau, dan jika dua Yonko jatuh, situasinya tidak akan dapat diperbaiki. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan, bagaimana caranya nanti orang akan mengalahkan bukan hanya satu, tapi dua Yonko sekaligus. Harusnya ini dengan taktik kotor tentunya. CP0 telah menyatakan minat dan motifnya untuk mendapatkan buah iblis dari Kaido, dan dua di antara mereka sangat mirip dengan anak-anak dari masa lalu Big Mom. Di depan Kaido, CP0 sudah memiliki Luffy dan rekan-rekannya yang melakukan semua pekerjaan kaki untuk mereka, yaitu untuk menumbangkan Kaido. Kemudian Big Mom ada cara yang sangat mudah mengirimnya ke jurang. Caranya adalah kebenaran dari Mother Caramel bahwa kirim saja dia dalam kemarahan yang membabi buta alias kemude rage-nya. Ini tentunya sama seperti yang Tamagon teorikan kemarin, yaitu untuk cara mengalahkan Big Mom. Jadi sepertinya sangat mungkin bagi CP0 ini yang akan mengklaim kemenangan di Wano dan membuka perbatasan Wano. Nah, dalam keadaan ini, Wano kemungkinan akan menjadi negara boneka dari World Government untuk perdagangan senjata. Ini akan memberikan skenario besar bahwa Momo meninggalkan Wano di bawah kendali orang lain, seperti yang harus dilakukan Oden. Dengan keseimbangan kekuatan sekarang benar-benar runtuh, pembersihan besar mungkin akan dimulai. Oden pernah bertanya mengapa Wano bersikeras menutup perbatasan mereka begitu lama, dan kemudian Shirohige membuat komentar menarik bahwa Wano secara ironis bebas karena itu berarti mereka tidak berada di bawah naungan pemerintahan dunia. Implikasi tidak menyenangkan ini kembali terulang saat kita melihat dialog antara Izo dan juga Kawamatsu. Kawamatsu pernah bertanya kepada Izo apa yang dia pikir akan terjadi pada Wano jika mereka berhasil membuka perbatasan. Pertanyaan ini dibiarkan tidak terjawab alias menjadi plot hole. Hal lain yang memperkuat kecurigaan ini datang dari melihat kembali kata-kata dari Akainu yang kemarin yang nyatanya sangat aneh. Dia berkata, "Pergi, Wano, kami tidak memiliki kekuatan untuk itu."
Pernyataan ini membuat kita berpikir kembali ketika Akainu berbicara dengan Gorosei setelah kekalahan Doflamingo. Dua dari Gorosei ini berkata sesuatu. Yang pertama, Angkatan Laut hanyalah wajah luar dari pemerintahan dunia. Kemudian Gorosei lainnya berkata, kami telah menempatkan masalah ini di tangan Shiparpol. Nah, menyatukan semua pernyataan ini menegaskan Angkatan Laut tidak dapat bertindak. Tidak berarti bahwa pemerintahan dunia juga tidak dapat bertindak. Hal ini pun semakin dikuatkan pada chapter 1028 yang terbaru, ketika kapal tanpa lambang Angkatan Laut mendekati Wano Kuni. Nah, dalam adegan dengan Gorosei dan Akainu itu, Akainu pun marah karena mereka membiarkan Doflamingo menggunakan pengaruh mereka untuk memalsukan cerita dan menyebabkan semua masalah ini bagi mereka. Kekalahannya pun sangat memalukan bagi pemerintahan dunia. Lantas, ini mengingatkan kita kembali pada adegan di mana Kuma muncul di Pulau Panghazard. Siapapun yang Kuma ajak bicara, dia mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan berita kekalahan Shichibukai dipublikasikan. Kekalahan terus-menerus seperti ini akan menghancurkan kredibilitas mereka tentunya. Tentu saja berita kekalahan Doflamingo ini dipublikasikan berkat Fujitora. Ini pun terjadi meskipun Gorosei mengirim CP0 untuk menutupi konspirasi Doflamingo meninggalkan Shichibukai. Kekalahannya tidak dapat diantisipasi. Nah, tapi itu membawa kita ke alasan sebenarnya, yaitu mengapa mereka ingin melindungi Doflamingo. Doflamingo memperdagangkan Smile dengan Kaido dengan imbalan senjata. Nah, Tamagon seakan melihat plot ini semakin banyak hingga Wano, dan sekarang akhirnya kita pun mengetahui segala tentang apa yang sebenarnya terjadi. Doflamingo menggunakan Caesar untuk membuat Smile dan menukarkannya dengan Kaido dengan imbalan senjata. Doflamingo kemudian akan memperdagangkan senjata ini melalui dunia bawah untuk memicu perang di seluruh dunia. Kita pun tentunya melihat dampak kekalahan dari Doflamingo ini segera setelah Dressrosa. Di seluruh dunia, perang mulai berakhir karena pasokan senjata di dunia bawah sudah terhenti. Karena tentunya pelanggan terbesar dari senjata ini tidak lain adalah pemerintahan dunia. Kita pun bisa mengetahui hal ini di Wano ketika CP0 bertemu dengan Orochi. Orochi mengatakan bahwa sekarang Doflamingo hilang, pemerintahan dunia telah kehilangan pemasok senjata mereka, dan mereka harus bernegosiasi dengan Orochi secara langsung. Itu pun membawa kita ke hubungan yang menarik. Senjata yang sama berasal dari Wano inilah yang menjadi alasan mengapa para revolusioner berada di Dressrosa. Di sana mereka mengetahui bahwa senjata itu berasal dari tempat lain. Tentunya, para anggota dari tentara revolusioner yang ditugaskan di Dressrosa, yaitu Koala dan juga Hek, menganalisa sumber dari senjata pasokan Doflamingo di dunia bawah ini. Dan kemudian, kita pun bisa melihat bahwa Koala mendekati Dragon dengan laporan tentang masalah ini. Dia pun berkomentar bahwa itu tampaknya mengandung jenis logam yang khusus. Dragon pun kemudian bertanya, apakah Koala pernah mendengar tentang Liquor Iron Ore? Kita pun tahu sekarang bahwa ini berasal dari Wano. Menariknya, pada chapter 1028, Lucy menetapkan bahwa pemerintahan dunia hanya akan mengambil tindakan ini dalam kasus kekalahan Kaido yang tidak mungkin terjadi. Ini pun memberitahu kita bahwa alasan utama dari pemerintahan dunia ingin mencaplok Wano adalah dengan alasan menjadikan mereka negara anggota karena mereka ingin mempertahankan kendali atas sumber senjata yang mereka lalui. Skema perdagangan senjata yang sama yang coba dibongkar oleh Dragon. Dengan Kaido dan juga Big Mom belum dikalahkan, kru dari Big Mom pun masih belum tersentuh sama sekali dan belum mendapatkan lawan, serta CP0 menunggu untuk menerkam. Ini tampaknya sangat tidak mungkin bagi aliansi samurai akan mampu menangani situasi tanpa bala bantuan. Nah, untuk Big Mom dan juga krunya mungkin ditangani langsung melalui alur cerita Madame Caramel dengan masuk ke dalam mode raid. Namun itu masih membuat aliansi dalam kesulitan. Pemerintah dunia tidak akan ragu untuk melancarkan invasi mereka. CP0 pun sudah ada di sana dan kemungkinan mereka sendiri kuat, tetapi yang menjadi perhatian sebenarnya adalah siapa yang datang sebagai bala bantuan dari mereka. Nah, banyak yang berpikir itu akan menjadi panggung dari Green Bull dan juga mungkin Vegapunk. Kita sudah tahu bahwa pemerintahan dunia berniat meluncurkan The Great Cleansing seperti yang diutarakan oleh Gorosei jika keseimbangan kekuatan dunia runtuh. Para Shichibukai telah kehilangan kredibilitas mereka, dan jika Kaido dan Big Mom pun jatuh, inilah awal dari titik The Great Cleansing tersebut. Ketika Kaido dan juga Big Mom ini jatuh, kemudian perbatasan dibuka. Ini akan mengakibatkan keseimbangan kekuatan dunia mulai runtuh, dan pemerintahan dunia memulai yang namanya Great Cleansing. Itu sangat mungkin kapal yang mendekati Wano membawa unit SSG. SSG kemungkinan besar merupakan peningkatan pasifista, seperti yang kita pelajari sebelumnya dari Kuma di Thriller Bark. Ini tentunya membawa kita ke paralel di mana Thriller Bark dan juga Wano. Dalam kedua kasus ini,
mereka mengalahkan Oni untuk memenangkan tanda petik Fajar. Dan kemudian ketika mereka mengalahkan musuh mereka, cyborg yang diciptakan oleh Vegapunk pun muncul, yaitu Pasifista. Ini pun terkoneksi dengan Arc Wano, yang nanti inilah saatnya kita diperkenalkan dengan teknologi canggih dari Vegapunk yang bernama SSG. Sepertinya tidak mungkin bagi topi jerami berserta dengan aliansinya untuk melawan invasi CP0 dan juga SSG. Namun, alasan utama pemerintahan dunia ingin melakukan ini adalah untuk mempertahankan kendali atas sumber senjata. Ini akan membuka pintu sebesar-besarnya dan memberikan motif bagi Monkey D. Dragon beserta dengan tentara revolusioner yang lainnya untuk ikut campur dalam pertempuran besar ini. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Dragon ini akan muncul di Wano Kuni dan akan melakukan pertarungannya dengan CP0? Atau kejadian yang lebih besar terjadi, yaitu munculnya Rockugyo, SSG, dan juga mungkin Vegapunk? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Turunkan jangkar dan mari kita berlabuh.